Nomor 53. Densitas air laut bertambah bila dipengaruhi oleh 3 faktor. Ketika salinitas atau kadar garamnya meningkat, tekanannya juga bertambah, serta temperaturnya berkurang. Suhunya berkurang maksudnya. Jadi jawabannya B, nomor 53. Nomor 54. Formasi atau pelapisan jenuh dan lolos air yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah besar untuk mengaliri atau menjadi sumber suatu sumur, sungai, atau mata air dikenal dengan, nomor 54 jawabannya adalah A, akuifer. Berdasarkan proses terbentuknya, laut dibagi menjadi berapa jenis, yaitu laut banda. Termasuk laut apa, katanya gitu kan. Laut transgresi ini dipengaruhi oleh perluasan karena pencairan es, ingresi ini karena adanya penurunan, dan regresi penyempitan. Ingresi, yang menurun. Terus kalau transgresi ini contohnya pada paparan Sahul dan Sunda, regresi karena penyempitan contohnya ada Laut Tengah dan Laut Bering. Nomor 56. Diukur dari pantai sampai kedalaman 200 meter, letaknya bersama dengan landas kontinen. Zona ini merupakan bagi kehidupan biota laut. Nah, kalau ada kata-kata kaya biota, berarti itu jawabannya neritik, ya. Nah, kan urutannya ada lembah ya, rumus lembah. L itu litoral, epineritik, neritik, batial, abisal, hadal. Hadal ini paling dalam. Dan paling laut terletak di hadal nih. Kalau litoral ini pasang surut. Neritik kayak akan makhluk hidup. 57. Pernyataan tidak sesuai mengenai sifat air laut adalah kapasitas panas akan turun seiring dengan kenaikan salinitas. Oke, benar. Nah, densitas meningkat hampir linear seiring dengan peningkatan salinitas. Benar. Titik beku menurun seiring dengan penambahan garam. Ini benar. Contohnya kalau kita bikin es krim menggunakan garam dan batu es yang diputar-putar tuh. Nah, ini bisa kita masukkan konsepnya ke C nih. Yang D, tekanan uap. Ukuran seberapa mudah molekul air lepas dari fase cair masuk ke fase gas makin turun seiring dengan peningkatan salinitas juga benar. Yang E, penambahan garam akan mengurangi viskositas. Viskositas itu kan artinya kekentalan. Kalau garam ditambah berarti kan kekentalannya meningkat. Nah, ini salah nih, seharusnya di sini meningkat, bukan mengurangi. Jadi jawaban yang tidak tepatnya adalah E, yang tidak sesuai ya. 58. Pecahan gelombang ini terjadi bila gelombang menjalar di pantai dengan dasar yang landai. Nah, jika ada dia membahas pantai yang landai, berarti jawabannya adalah A, spilling. Kalau pelunging itu di pantai yang miring. Miring. Kalau surging itu di pantai yang curam. Kalau collapsing, berarti dia sifatnya menengah antara si pelunging dengan si surging. Nah, kalau yang landai si spilling tadi. 59. Sedimen yang berasal dari pelapukan batuan litosfer, litogenik. A. Vulkanogenik gunung api, biogenik makhluk hidup, hidrogenik air. Di dalam zona transisi ini, temperatur air laut menurun dengan cepat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Zona ini berkisar dari 200 hingga 1000. Zona ini dikenal dengan zona apa? Oke. Nah, nomor 60 ini kita lihat kalau yang paling atas itu namanya mixed layer. Nah, yang di bawahnya ada thermocline. Jadi jawabannya thermocline. Nah, di sini ini karakternya pada soal. Yang paling bawah itu namanya deep atau dalam. Yang intensif ini nggak ada. Mix atau campuran ini maknanya sama. Nah, nomor 61, di zona ini salinitas berubah secara signifikan. Nah, tadi ini suhu. Sekarang salinitas. Nah, kalau salinitas itu namanya halocline yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, nomor 62, di zona ini densitas bertambah dengan cepat lagi. Nah, ini densitas. Kalau densitas namanya pinocline. B. Kecepatan suara di laut tergantung pada suhu, salinitas, dan tekanan. Ya, 64. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan gelombang adalah. Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah semua benar, karena semua pernyataan pada A, B, C, dan D itu sesuai. 65. Fenomena gelombang stasioner, nah atau tetap. Berarti jawabannya C, ya, A. Nah, mungkin tsunami, badai, pasang surut, dan lain-lain. Pasang surut yang terjadi di wilayah pesisir pantai di wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk tipe campuran condong keharian ganda, yang artinya, nah ada kata-kata ganda, berarti jawabannya C. Dalam satu hari terjadi 2 kali pasang, 2 kali surut dengan ketinggian dan amplitudo yang berbeda. 67. Peralatan untuk mengukur pasang surut di wilayah pesisir dan laut disebut B ya, tidal gauge. Tidal gauge. Nah, kenapa? Karena kalau yang echo sounder ini kan untuk kedalaman ya. Kedalaman. Kalau anemometer angin, kronometer arus. Wave ini gelombang. Oke, ini pasang surut lebih ke B sih, 67. 68. Saat gelombang laut menjalar ke pantai, akan terjadi proses pendangkalan gelombang.
Oleh karena itu, sifat gelombang akan mengalami perubahan sebagai berikut, yaitu panjang gelombang laut menurun, tetapi tinggi gelombangnya meningkat, kayak tsunami itu. Yang bisa kita lihat pada tsunami. Kan kalau semakin dekat ke pantai, gelombangnya menurun, tapi tingginya itu naik. Nah, gitu. 69. Gejala air laut berupa gerakan air yang bergerak secara horizontal maju ke arah laut dan mundur ke arah pantai secara periodik beriringan dengan adanya gejala gerakan naik turunnya air laut yang terjadi di wilayah perairan pantai dikenal sebagai, jawabannya, tidal current ya, atau arus pasang. Terus nomor 70 yang disebut gyre, berarti arusnya berputar yang melingkar. 71. Urutan fase pembentukan sebuah pulau terumbu adalah ada dulu terumbu tepi, baru terumbu penghalang, baru terbentuk pulau karang atau atol. Jawabannya A. Nomor 72. Pusat curah hujan konvektif di daerah tropis cenderung berpusat di bagian barat ekuatorial Samudra Pasifik dan Indonesia. Oke. Pernyataan di atas merupakan ciri dari fenomena. Ayo, jawabannya adalah La Nina. Nah, La Nina. PDO, Pacific Decadal Oscillation, itu terjadi di bagian Pasifik Utara dan Selatan. Now, ini terjadi di Atlantik, ya, Atlantik Utara. Di Polymoth terjadi di barat dan timur Samudra Hindia. Jadi paling tepat di sini B, jawabannya. Nomor 73. Ada dua macam kompas geologi, yaitu tipe azimut dan tipe kuadran. Bila pembacaan pada sistem azimut terbaca 218 derajat, maka sistem kuadrannya adalah, azimut itu jika dia besar dari 180, angka di sini wajib dikurangi dengan 180. Jika dia kecil dari 180, wajib ditambah 180. Karena di sini 218 ini besar dari 180, kita kurangi dulu dengan 180. 218 dikurang 180. 80. Ini turun jadi 8. Ini jadinya ke 38 ya. Oke. 38. N kan, utara kita balikan ke south, selatan. Ini S dibalikan ke west. Jadi jawabannya E. 4. Hujan terjadi di daerah pegunungan. Kalau ada kata-kata pegunungan, nama hujannya adalah orografis. Kalau zenital terjadi di daerah khatulistiwa atau 0 derajat. Kalau misalkan hujan siklon, ini dipengaruhi oleh angin siklon, hujan topografi, jarang hujan musim atau monsun. Oke, nomor 75. Berdasarkan urutannya dari yang paling luas hingga yang tidak begitu luas atau paling kecil adalah rumusnya PAHA ya. Pasifik, bukan ini. Ini, D, 75 D. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Pada tsunami yang terbentuk akibat gempa, apabila kedalaman laut sebesar 5.000 meter, maka kecepatan penjalanan gelombang adalah, untuk mencari kecepatan, V sama dengan rumusnya akar dari percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Kedalaman kita udah dapat tadi 5.000. Percepatan gravitasi di sini adalah 9,8 kan biasanya. Ya, 9,8 kita kalikan dengan 5.000. Kita kali dengan 5.000. Hasilnya adalah akar 49.000. Akar 49.000 itu adalah sekitar 221,5. Jadi jawabannya B. Akar 49.000 ini adalah ini. Oke, nomor 77 lagi. Peralatan yang dipergunakan untuk pengukuran tinggi rendahnya muka air laut rata-rata atau mean sea level adalah C. Kita mengenal tentang arus laut, di mana arus laut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena suhu, angin, dan sebagainya. Arus yang disebabkan oleh angin di khatulistiwa berarti ekuator dong, ya, khatulistiwa. Oyashio itu harus dingin, di Jepang Kuroshio harus panas. Nomor 79 yang ditanyakan adalah dari data tersebut berapa persen peluang terjadinya tsunami dalam kurun waktu tersebut. Kita hitung tsunami-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kejadiannya ada 25 kali. Berarti kita bikin rumus 10/25 dikali dengan 100. Berarti ini bagi 1, ini dibagi jadi 4. Hasilnya adalah 40%. Jawabannya C. Nomor 79. 80. ITCZ atau Intertropical Convergence Zone merupakan, ini biasanya terjadi di daerah ekuator,
dipengaruhi oleh pergerakan matahari? Oke, jawabannya A. Nomor 81, hanya ada 6 unsur dan senyawa yang menyusun 99% garam dalam air laut. Unsur tersebut adalah yaitu ada klorida, ada natrium, ada sulfat, ada magnesium, ada kalsium, dan ada kalium. Jadi jawabannya C di sini. Laut juga merupakan tempat di mana organisme hidup. Organisme laut yang bersifat gerakannya tergantung dari gerakan massa air laut disebut plankton ya. 82. Kalau bentos, dia menetap di dasar, contohnya di dasar laut atau samudra. Contohnya itu seperti ada spons, karang, teripang gitu kan. Nah, itu namanya bentos. Kalau nekton, dia bisa melawan arus. Contohnya kayak ikan, cumi-cumi, lumba-lumba, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan polanya, bentuk sungai dibagi beberapa jenis, kecuali yang straight ini artinya lurus dan tidak bercabang. Kalau braided ini artinya dia banyak saluran kecil. Kalau mender ini ke sungai yang berkelok ya, artinya. Kalau anastomosing ini artinya adalah sungai dengan saluran berbeda terhubung dengan saluran yang kecil. Nah, jadi jawabannya di sini Akbau Lake atau Danau Tapal Kuda. Itu bukan jenis dari polanya sungai. Tapi ini adalah hasil dari sungai stadium tua, dewasa hingga tua. Nomor 84, arus yang berperan dalam membentuk sedimen sungai pada hampir semua bagian sungai adalah arus. Oke, 84 jawabannya adalah arus traksi. Temperatur air laut mengalami kenaikan disebabkan oleh beberapa hal antara lain. A. Penyerapan panas air laut. Soal nomor 86. Fakta bahwa bulan mengorbit mengelilingi bumi, sedangkan bulan dan bumi mengorbit mengelilingi matahari, mengakibatkan adanya perbedaan jumlah hari dalam satu bulan sinodis dan satu bulan sidereal. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Untuk satu bulan sinodis itu berkisar 29,5 hari. 29,5 hari, atau yang lebih rincinya sekitar 29 hari 12 jam. Untuk yang sinodis. Sedangkan untuk sideris atau sidereal itu sekitar 27,3 hari atau sekitar 27 hari 7 jam. Nah, oke, jadi di sini udah tergambar jawabannya 29 dan 27. Jawabannya E. Nomor 87, dalam satu tahun berapa kali umumnya gerhana bulan dapat terjadi? Nah, gerhana bulan dapat terjadi sebanyak 4 kali. Jawabannya D. Nomor 88, sumbu rotasi bumi miring terhadap bidang referensi sebesar 23,5 derajat. Lanjut, nomor 90, hukum yang menyatakan lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk elips adalah hukum Kepler pertama atau hukum Kepler 1. Nomor 91, vernal equinox adalah titik di angkasa di mana matahari memotong ekuator celestial atau langit pada tanggal 21 Maret. Nomor 92, ukuran yang dipakai untuk menyatakan tingkat cahaya bintang adalah magnitudo. Oke, nomor 93, di bawah ini adalah rasi bintang yang ada di BBS, kecuali Lira. Lira di belahan bumi utara. Meteorit yang ditemukan di bumi disebut, jawabannya meteorit yang pakai T. Oke, apa beda meteor dan lain-lain? Meteor itu adalah fenomena cahaya saat partikel kecil terbakar di atmosfer. Partikel-partikel dari angkasa terbakar di atmosfer, itu namanya meteor. Kalau komet adalah berupa benda-benda berupa es dan debu maupun batuan yang mengorbit matahari. Sedangkan asteroid adalah benda-benda padat kecil yang mengorbit matahari. Nah, jadi meteorit ini yang sampai ke bumi. Berikut keterangan mengenai matahari kecuali bola gas berpijar, iya. Mempunyai ketulistiwa dan kutub, iya. Melakukan gerak rotasi, iya. Melakukan reaksi fusi nuklir, ya. Jadi yang kurang tepat adalah berbentuk bulat, karena matahari ini tidak bulat sempurna. Pernyataan berikutnya benar mengenai bumi dan bulan kecuali. Nah, ini benar. Ini benar. Semua jawaban salah, tidak. Yang ditanyakan ini adalah pernyataan berikutnya yang benar mengenai bumi dan bulan kecuali. Kalau dilihat, ini ternyata benar sih semua opsinya. Jadi bisa jadi soal di sini kita letakkan saja ke bonus. Namun kalau masalah sekitar ini tidak 3476, kalau nggak salah 3474, bisa jadi KB dan lain-lain. Nomor 97,
Beberapa komet dan satelit dalam tata surya bila dilihat dari kutub utara ekliptika bergerak searah dengan putaran jarum jam. Gerak ini disebut dengan progradif, ya, yang searah dengan jarum jam. Lanjut soal berikutnya. Hanya satu dari tahun-tahun berikut yang tahun kehabisan, yaitu 1976. Tahun kehabisan itu habis dibagi 4. Diberikan data bintang kedua paling terang adalah min 53. Min 53 derajat ini dalam derajat. Min 53 derajat berapa jadinya tuh min 90. Kita butuh menambah sekitar min 37. Kita butuh min 37. Jadi jawabannya adalah J. Untuk mencapai 90 derajat. Pak Geo berada di pulau yang dilalui khatulistiwa dan melihat bintang XYZ terbit pada 1930. Arah terbit bintang itu di horizon membentuk sudut 130 derajat. Jika kita tidak memperhitungkan pengaruh atmosfer bumi pada cahaya bintang, perkiraan waktu terbenam bintang itu adalah berarti 12 jam sesudah 1930, yaitu pukul 7.30 tepat. Jadi jawabannya adalah B di sini nomor 100. Baik, itulah beberapa pembahasan mengenai soal-soal Olimpiade Kebumian. Semoga membantu. Jika ada jawaban yang tepat, boleh disampaikan di kolom komentar. Oh ya, nomor 88 tadi ketinggalan ya. Jarak bumi terhadap matahari bervariasi. Jarak terjauh itu namanya aphelion. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.